Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pacarku Adalah Hantu. Cerita ini ditulis oleh Berlian Febiola. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan notifikasinya terlebih dahulu. Juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian semua tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pacarku Adalah Hantu. Suara alarm rumah terdengar di seluruh ruangan. Matikan alarmmu, bodoh! Teriak pria tua yang sedang sibuk membaca koran. Ayah, sudah biarkan aku saja mematikan alarm. Mungkin Farel kelelahan karena ekspedisi itu. Jangan terus memanjakan anakmu itu. Harusnya di usianya yang ke-20 tahun dia harus mendaftarkan diri bersekolah tentara seperti kakeknya. Tapi lihatlah keras kepalanya karena kamu terus memanjakan dan membela dia. Kakek itu terlihat sangat tidak suka kepada cucunya yang bernama Farel Andres Abinanya. Ibu Farel pun tidak ingin menjawab dan langsung pergi ke kamar anaknya untuk membangunkan Farel. Nak, sudah siang, kamu mau bangun jam berapa lagi, nak? Bukannya kamu bilang mau jemput Aurora? Mata Farel terbelalak mendengar nama Aurora. Ya, wanita yang sangat ia cintai. Aurora Lavonia Ines. Dari namanya pun sudah seperti gadis luar negeri, tapi gadis itu keturunan Jawa dan Bandung. Bu, sekarang jam berapa ya? Ya ampun, aku terlambat jemput dia. Farel terburu-buru beranjak dari tempat tidur. Hati-hati, ucap ibunya menahan tawa melihat anaknya berlari karena ingin bertemu sang pacar. Setelah siap-siap dan akan berangkat ke rumah Aurora, tiba-tiba kakeknya menghentikannya. Mau kemana kamu? Sudah memikirkan untuk kedepannya mau seperti apa? Jangan nganggur seperti ini terus. Kamu tidak malu? Iya, kayak nanti kita bicarakan lagi. Sekarang aku buru-buru, ada urusan mendadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Farel. Anak itu benar-benar tidak ada sopan-sopannya. Ayah, hati-hati ya. Mau aku bantu? Tidak, aku tidak ingin merepotkanmu dengan mengurus penyakitku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Lebih baik seperti itu daripada ayah tidak berbicara padaku selama 1 hari. Ya ampun, aku lupa aku sedang memanggang kue di oven. Panik ibu dan bergegas pergi ke dapur untuk melihat kue yang ia buat. Syukurlah ternyata tidak gosong kuenya. Akhir-akhir ini aku sangat banyak memikirkan segala hal sampai lupa untuk meminum obatku. Ibu Farel pun menyimpan kuenya di atas meja lalu pergi ke kamar untuk mengambil obatnya. Di sisi lain, Farel mengendarai motornya dan perempatan jalan. Ia tidak sengaja melihat pacarnya sedang menyeberang jalan tapi tidak melihat kanan kiri. Sontak membuat Farel panik dan langsung menepikan motornya lalu turun berlari menghampiri Aurora. Dengan cepat ia menarik tangan Aurora, namun Aurora menolak dengan menepis tangan Farel. Farel tidak banyak berkata, ia langsung memaksa dan menggendong pacarnya itu ke pinggir jalan mencari tempat yang teduh. Kamu udah gila ya? Kenapa kamu nyeberang jalan seenaknya aja? Kamu gak lihat jalanan begitu banyaknya kendaraan yang ngebut dari arah kiri dan kanan kamu? Aurora tidak menanggapinya, bahkan ia hanya menatap kosong ke arah pohon yang ada di tepi jalan. Lihat aku lagi bicara sama kamu. Bisa gak kamu dengerin aku sebentar? Kamu kenapa sih? Aurora seperti orang linglung, tapi Farel tidak menyadarinya. Menurutnya Aurora hanya bercanda. Ayolah sayang, ini gak lucu. Aku lagi bicara tapi kamu dengan gak sopannya bikin sandiwara yang gak lucu kayak gini. Yaudah kita pergi sekarang, oke? Nonton film bioskop yang kamu mau deh. Bukannya kamu yang minta waktu beberapa hari sebelum ekspedisi ke Surabaya? Tapi Aurora hanya diam dan matanya terus melihat ke sekitarnya. Aurora,
Jangan bercanda lagi, oke? Aku menggenggam tangan Aurora dan membawa pergi berjalan-jalan menuju menonton bioskop. Di sepanjang jalan, Farel tidak berhenti mengajaknya ngobrol dan membuat Aurora senang, tapi pacarnya itu tidak menjawab apapun selain melihat pepohonan di tepi jalan. Lebih seremnya, mata Aurora menatap dingin ke arah kaca spion motor lalu memberikan senyum kejam. Akhirnya bidadari aku senyum juga. Tapi kok senyuman kamu kayak terpaksa gitu? Ya udah deh, kalau kamu marah sama aku minta maaf ya sayangku. Ya udah, kamu peluk aku ya biar nggak dingin. Kedua tangan Aurora berada di pundak Farel dengan menekan keras pundaknya. Sayang, kamu kok pegangannya kayak gitu sih? Biasanya juga di pinggang. Kalau kayak gitu aku jadi bukan pacar kamu dong, tapi tukang ojek. Sesampainya di mall, Farel dan Aurora berjalan-jalan sebelum menonton bioskop. Saat memasuki toko pakaian, ada kaca besar dan kaca itu memperlihatkan kalau perempuannya di sampingnya itu seperti bukan Aurora, tapi saat Farel melihat ke arah Aurora, benar-benar tubuh Aurora. Sayang, kamu duduk di kursi dulu ya. Kursi itu ya. Aku mau ke toilet dulu sebentar, gak apa-apa kan? Aurora menuruti Farel. Ia mengangguk dan duduk di kursi. Farel pun dengan cepat pergi ke toilet, tapi bukan untuk buang air kecil, melainkan mengirimkan pesan pada teman-temannya yang ikut saat ekspedisi ke Surabaya, dan salah satunya bernama Bordi. Gue ngerasa ada yang aneh sama cewek gue deh. Bentar, aneh gimana maksud lu, Rel? Gue sejujurnya gak percaya sama arwah-arwah atau dedemit dimanapun itu. Tapi masalahnya gue lihat sendiri wujud cewek gue di kaca bukan cewek gue deh. Bahkan di spion motor pun wajahnya kelihatan aneh, Bor. Masa iya, Rel? Tapi gue juga ngerasa setelah kita pulang dari ekspedisi itu banyak kejadian-kejadian yang aneh dan serem-serem juga deh. Gue gak takut sama yang namanya jin, arwah, dedemit atau apapun itu. Gue gak takut. Kalau mereka berani tunjukin wujudnya mereka. Gak usah ganggu cewek gue. Bos, jangan sombral. Nanti lu kena batunya. Nanti kalau si arwah gentayangan itu ngikut lu dan benar-benar datang gimana, bro? Farel terdiam beku dan mulai perlahan berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Namun tidak ada seseorang pun yang ada di belakangnya. Lalu siapa sosok gadis yang muncul di belakangnya itu? Merasakan suasana yang sudah tidak nyaman, Farel pun akhirnya keluar dari toilet dan bergegas menghampiri pacarnya yang masih menunggunya di toko pakaian. Sesampainya di toko pakaian, sayang, loh, kemana dia? Farel kebingungan karena Aurora tidak ada. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, Farel dengan terkejut berbalik dan ternyata Aurora yang menepuknya. Tanpa Aurora mulai menunjukkan kalau semua kekhawatiran Farel itu tidak terjadi, Aurora mulai mengobrol seperti Aurora yang Farel kenal. Kamu kok lama? Aku tadi jalan-jalan sebentar lihat baju-baju di toko ini. Ternyata pikiran gue aja yang lagi kacau. Buktinya Aurora baik-baik aja. Mungkin gue salah lihat yang ada di kaca toko tadi, ucap Farel dalam hatinya merasa lega. Ia pun merangkul pinggang pacarnya merasa tenang karena semua baik-baik saja. Tapi saat melewati kaca besar lagi, Aurora melihat ke arah kaca dan wujudnya berubah, bukan Aurora melainkan seorang gadis memakai seragam SMA berlumur darah dengan kakinya yang terbalik. Kali ini Farel tidak melihat ke arah kaca tapi fokus ke depan, sedangkan Aurora tersenyum jahat ke arah kaca seakan-akan sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka pun akhirnya menonton bioskop dan tertawa menonton setiap alur film itu. Tapi ada seorang anak kecil yang ketakutan. Ma, ada hantu, ucap anak kecil itu sambil menunjuk ke arah kursi yang diduduki Aurora. Farel bingung, lalu ia melirik ke arah Aurora yang fokus menonton film. Anak kecil itu kenapa nunjuk ke arah gue sama Aurora ya? Maksudnya di sekitar kita ada hantunya? Mana? Akhirnya anak kecil itu dan orang tuanya keluar dari bioskop dan tak berselang lama ada anak kurang lebih umur 10 tahunan duduk di sampingnya memberikan secari kertas kepada Farel. Farel melirik dengan ujung matanya agar Aurora tidak melihat kalau ia sedang membaca surat dari anak tersebut.
Saat membaca surat tersebut tanpa sepengetahuan Aurora, ternyata tulisannya adalah, "Kakak harus berhati-hati. Aku seorang anak indigo dan aku melihat kakak perempuan itu bukan manusia." Jadi apa yang gue lihat di kaca saat masuk ke toko pakaian itu benar bukan Aurora. Lalu di mana Aurora sebenarnya? Tanya Farel dalam hati, semakin cemas dan memikirkan keberadaan Aurora yang asli. Farel melihat ke arah anak kecil indigo itu dan memberikan isyarat tersenyum dan mengangguk, mengartikan kalau dia akan berhati-hati. Setelah selesai filmnya, Farel mengantarkan Aurora pulang ke rumahnya dan berpamitan kepada orang tua Aurora, dan Farel pun pulang dengan perasaannya campur aduk. Sesampainya di rumah, Farel masuk ke kamarnya dan tidak lama kemudian ada panggilan dari mamanya Aurora. Suaranya panik dan ketakutan. Mama Aurora meminta bantuan agar Farel segera ke rumahnya. Tanpa banyak berpikir, Farel bergegas mengambil kunci motor sampai ia lupa memberitahu ibunya yang sedang di dapur. Farel mengendarai motornya dengan sangat kencang dengan kepanikannya karena takut terjadi hal-hal buruk yang menimpa pacarnya itu. Setibanya di rumah Aurora, terlihat Mama Aurora yang menjerit meminta bantuan dan ada adik-adik Aurora yang sedang menangis karena takut. Ternyata Aurora kerasukan. Ia melempar barang-barang di rumahnya dan berteriak keras selalu tertawa seperti kuntilanak. Farel membaca ayat kursi sambil menahan tangan Aurora yang memberikan perlawanan. Semuanya menjadi panik saat leher Farel dicekik oleh Aurora, tapi Farel tidak menyerah dan terus membaca doa-doa. Aurora yang dirasuki jiwa jahat dari arwah gadis SMA itu tidak mau melepaskan tangannya dari leher Farel, bahkan semakin kuat cekikannya. "Ya Allah, nak Farel, hati-hati." Karena suara keras di seluruh ruangan, beberapa tetangga pun bergegas melihat peristiwa itu dan mereka semua pun tampak terkejut melihat kondisi dari Aurora yang sedang dikuasai iblis jahat. "Astagfirullah, tenang Bu, tenang. Kami akan berusaha membantu Aurora." Pak Cipta dan beberapa warga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, membuat arwah yang merasuki tubuh Aurora semakin melemas, tapi tidak ingin pergi dari tubuh Aurora. Farel berusaha melepaskan tangan Aurora dari lehernya sambil terus membaca doa-doa. Salah satu warga pun akhirnya pergi untuk mencari bantuan Ustadz karena arwah yang merasuki tubuh Aurora tidak kunjung pergi. Beberapa menit kemudian warga itu membawa seorang kiai dan segeralah kiai itu membaca doa. Tak lama setelah arwah itu berontak, tiba-tiba tubuh Aurora jatuh tergeletak di lantai. "Dia tidak mau pergi dari tubuh ini sebelum kamu kembali ke tempat itu." "Apa maksud Pak Kiai? Saya tidak paham." "Nah, kamu harus membereskan ini semua. Jangan sampai tubuh yang tidak bersalah ini jadi korban. Ini adalah anak buah hasil dari perbuatan atau perkataan kalian." "Maaf Pak, saya tidak tahu kesalahan apa yang saya lakukan sampai pacar saya dirasuki oleh arwah ini." "Saya tidak akan mengatakan apapun karena ini terjadi hasil dari perkataan kalian sendiri yang sembarangan di tempat yang seharusnya kalian menjaga sikap. Baiklah, semuanya sudah tenang saat ini dan bantu Aurora untuk dipindahkan ke kamarnya. Saat ini dia hanya pingsan, Ibu tidak perlu khawatir." Beberapa warga pun mengangkat tubuh Aurora untuk dipindahkan ke kamar. Sedangkan Pak Kiai, Mama Aurora dan Farel masih ngobrol tentang keadaan Aurora. "Jadi bagaimana Pak Kiai?" "Saya tidak bisa membantu lebih banyak lagi selain mendoakan anak Ibu," ucap Pak Kiai lalu memandang ke arah Farel dengan tatapan curiga. Farel menunduk dan mengerti apa maksud dari Pak Kiai memandangnya. Ia mengaku bersalah dan akan memperbaikinya. "Baiklah Bu, Ibu tidak perlu khawatir. Anak Ibu adalah perempuan yang kuat. Para warga juga siap membantu Ibu jika terjadi lagi hal seperti itu. Baiklah, kami pamit Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Tante, boleh Farel berjaga-jaga di sini?"
Tante dan adik-adik Aurora gak perlu khawatir. Tapi Rel, Tante jadi gak enak ngerepotin kamu. Ibu kamu juga pasti khawatir kalau kamu gak pulang. Farel lebih khawatir sama keadaan Aurora. Farel bisa jelasin sama ibu dan ibu pasti paham sama situasinya, Tan. Ya ampun, makasih ya nak. Tante gak tahu harus gimana lagi lihat kondisi anak tante yang seperti ini. Melihat Mama Aurora sangat sedih, Farel semakin merasa sangat bersalah dan ia pun berjanji untuk jujur kepada semuanya agar ia bisa menemukan jiwa Aurora yang masih terperangkap di dalam sekolah terbengkalai itu. Farel akhirnya tidur di sofa ruang tengah agar mudah untuk membantu Aurora kalau memberontak lagi seperti tadi. Dengan pikiran yang kacau, Farel tidak bisa tidur dengan tenang. Lalu ia memutuskan untuk mengirimkan pesan ke beberapa sahabatnya untuk datang ke rumah Aurora dan menjelaskan apa yang terjadi dengan jujur. Saat Farel sedang berkirim pesan, tiba-tiba terdengar suara gelas pecah dengan cepat. Ia menghampiri asal suara tersebut. Dan saat ia melihat ke dapur, ternyata seseorang yang memecahkan gelas itu adalah Aurora yang berusaha menggapai gelas yang letaknya di atas lemari. Sayang, aku gak sengaja pecahin gelasnya. Aku mau minum. Sayang, udah. Kamu kembali ke kamar kamu aja ya, biar aku yang ambilin minum buat kamu. Ya oke. Ia berlari dan melompat di atas pecahan dari gelas yang pecah. Sontak membuat Farel teriak panik melihat Aurora melompat dengan telapak kaki berlumuran darah. Aurora, jangan! Mama Aurora pun berlari dan melihat kejadian itu. Aurora, jangan nak, jangan lakukan itu. Jangan buat diri kamu terluka. Farel memeluk Aurora lalu mengangkatnya secara paksa di bahunya menuju ke kamarnya. Kamu harus bisa lawan bisikan jahat itu dari tubuh kamu, Aurora. Siapapun yang ada di dalam tubuh cewek gue, lebih baik keluar, jangan ganggu dia. Mama Aurora hanya bisa menangis, tak sanggup melihat anak perempuannya dibentak seperti itu. Namun mau bagaimanapun yang ada di tubuh Aurora bukanlah Aurora. Ma, tolong ma, dia kasar sama aku. Hati ibu mana yang tega melihat anaknya meraung-raung kesakitan dan meminta agar selalu di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, Mama Aurora lupa kalau itu bukan anaknya. Dengan cepat ia menghampiri dan menjulurkan tangan untuk menghapus air mata tipuan arwah gadis yang ada di tubuh Aurora. Saat tangan sang mama sudah berjarak sangat dekat dengannya, dengan cepat ia menggigit tangan mamanya hingga berdarah. Farel terkejut dan langsung membantu melepaskan gigitannya. Akhirnya gigitan itu bisa lepas juga. Lalu Farel meminta agar Mama Aurora menjauh dari Aurora yang sedang mengamuk. Farel menenangkan Aurora sampai tak terasa hari sudah pagi. Ia tak bisa tidur sama sekali. Yang ia harapkan hanya satu, yakni Aurora bisa kembali seperti dulu lagi. Setelah melihat pacar tercintanya tidur, ia pun sedikit merasa tenang dan pergi untuk membersihkan diri. Para sahabat yang ingin membantu pun menepati janji mereka untuk berkunjung ke rumah Aurora dan menjelaskan kepada tante, lalu mencari solusinya agar Aurora bisa kembali seperti dulu lagi. Mama Aurora pun membukakan dan mempersilahkan anak-anak itu untuk masuk dengan ramah. Ada tamu, ini pasti teman-temannya Aurora dan Farel ya. Maaf agak berantakannya soalnya. Tante, sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena semua ini gak akan terjadi kalau kami semua tidak melakukan hal bodoh. Kami menyesal Tante, kami janji akan memperbaiki semuanya dan memberitahu yang sejujur-jujurnya. Maaf Tante, Farel ada di sini, tanya Bordi sambil memandangi sekeliling rumah Aurora yang luas. Namun sesuatu terjadi yang membuat semua orang ada di ruangan tengah itu berteriak. Tante, awas! Teriak Kiana dan Regina lalu dengan cepat menarik tangan Mama Aurora agar terhindar dari Aurora yang sedang menggenggam pisau buah. Mendekati satu persatu dari mereka dan mengikutinya dengan tertawa menyeramkan. Saat pisau buah itu akan mengenai wajah salah satu temannya, dengan cepat Farel menahannya dari belakang hingga pisau yang ada di tangan Aurora terjatuh. Ambil pisaunya, pokoknya amankan benda-benda tajam seperti pisau atau gunting. Jangan sampai lengah karena ini bukan Aurora dan kalian harus ingat itu. Saat ini tubuh Aurora sepenuhnya dikuasai arwah jahat.
Jadi kalian jangan tertipu. Tanda kami memutuskan untuk pergi ke Surabaya besok. Kami akan kembali dan menyelamatkan jiwa Aurora. Itu sangat berbahaya. Tapi kita tidak punya pilihan lagi selain kembali lagi ke sana. Iya Tante, semua akan baik-baik saja. Saat semuanya sedang berdiskusi tentang rencana untuk kembali ke sekolah terbengkalai itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata Kiai yang berdiri di depan pintu. Dengan cepat Mama Aurora membukakan pintu dan mempersilahkan masuk. Kiai itu pun memberi saran agar mereka selalu berhati-hati dan jaga perilaku saat kembali ke tempat itu. Tapi ekspresi Kiai itu berubah dan langsung menanyakan sesuatu yang tak terduga. Apa yang terjadi saat itu? Tidak mungkin arwah yang ada di sana marah kalau kalian tidak mengusiknya. Kami... Katakan yang sejujurnya. Ceritakan apa yang terjadi selama kalian melakukan kegiatan ekspedisi itu. Iya, tolong kalian ceritakan kronologi kejadiannya dengan sangat jelas. Baik Pak Kiai, saya akan memberitahu kejadian yang terjadi saat kami berangkat ke Surabaya sampai kembali pulang ke Jakarta. Dan kejadian apa saja yang dialami selama kami menjelajahi gedung sekolah tua terbengkalai itu. Kiai itu pun mengangguk dan siap menyimak apa yang diucapkan Farel. Saya akan mengatakan yang sejujur-jujurnya pada Kiai. Farel meyakinkan kalau ia benar-benar akan menjelaskan fakta yang terjadi. Di saat Farel akan menceritakannya, tiba-tiba terdengar suara keras berasal dari kamar Aurora. Semua terkejut dan langsung berlari ke kamar Aurora untuk melihat apa yang terjadi. Dan ketika sampai di kamar Aurora, ternyata ia tidak ada di kamarnya. Sontak semua orang panik mencarinya. Aurora, nak, kemana kamu? Ya Allah, di mana anakku? Karena kelelahan dan panik dengan keadaan anaknya, Mama Aurora jatuh pingsan. Astagfirullah. Hei, Mama Aurora pingsan, teriak Regina sambil membantu membangunkan Mama Aurora dan dibantu oleh Pak Kiai juga Bordi. Sedangkan Farel melihat ke setiap sudut ruangan tidak menemukan jejak hilangnya Aurora. Namun yang begitu mengagetkannya, beberapa saat kemudian Farel dan yang lainnya melihat ke dalam kamar orang tuanya. Tiba-tiba Aurora sudah berada di kamar orang tuanya dengan membawa pisau dan siap menusuk mamanya dengan pisau. Kiai dan Farel langsung menahan tangan Aurora, sedangkan Bordi dan yang lainnya membantu melepaskan pisau yang ada di tangan Aurora. Kiai tidak diam, ia terus membaca doa-doa dan membantu menenangkan Aurora yang memberontak. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu dari tubuh perempuan ini. Jika kamu tidak ingin pergi dari tubuh ini, maka saya akan mengusirmu secara kasar dengan doa-doa dan ayat suci. Aku tidak akan keluar. Mereka manusia yang tidak tahu sopan santun. Tubuh ini akan aku jadikan tempat untuk membalaskan dendamku. Kamu marah karena mereka mengganggumu. Dengar, kembalikan jiwa gadis ini karena dia tidak bersalah. Anak-anak ini tidak mempunyai niat buruk padamu. Mereka tidak mengerti apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Gadis ini pun sama saja. Mereka semua tidak punya sopan santun. Geram arwah itu memberitahu kalau Farel dan teman-temannya telah berkata tidak sopan di tempat angker. Lalu arwah itu mengakhiri dengan tertawa kuntilanak. Setelah itu tubuh Aurora pun terjatuh dengan sangat keras. Farel tidak sanggup melihat ini semua terjadi. Dengan lemas ia terduduk sambil memeluk dan menangisi tubuh Aurora yang tidak sadarkan diri. Sore itu tambah hening setelah terjadi kekacauan di rumah Aurora dan orang-orang yang ada di rumah itu tidak berbicara sepatah kata pun. Akhirnya Kiai memecah keheningan mereka dengan menanyakan pertanyaan sebelumnya. Nah, semuanya sudah terlihat tenang sekarang. Sebaiknya kamu melanjutkan pembicaraan kita tadi. Saya akan mendengarkan. Baik, Pak. Farel pun menceritakan semuanya dari awal sampai akhir sebelum keberangkatan menuju Surabaya.
Farel tertidur di atas sofa berbantal pangkuan Aurora yang sedang asik memainkan HP-nya. Tiba-tiba Regina datang dengan suasana hati yang ceria dan menghampiri Aurora serta teman-teman tim lainnya. Kalian update berita terbaru gak? Pasti berita horor lagi nih. Tebakan gue bener kan? Pasti bener lah. Iya deh, iya bener. Tapi kali ini beda guys. Gak mau duduk di sini ya? Kalian gak keberatan kan kalau gue jadi pagar pembatas kalian berdua? Ini apaan sih? Si Bordi bukan tipe cowok idaman gue. Jawab Kiana sambil memutar bola matanya merasa tidak suka. Lo juga bukan tipe gue, sorry ya. Dan si Regina ini hobi banget bikin ricuh. Ya udah Gi. Tempat apa yang jadi rekomendasi lo buat ekspedisi kali ini? Sayang. Tuh kan gara-gara kalian pangeran gue jadi bangun. Tadi gue dengar tempat horor yang beda. Coba lo ngomongnya jangan bertele-tele. Gini Rel, ada tempat terbengkalai di Surabaya masih dekat kawasan daerah rumah nenek gue. Dan konon kata penduduk di sana, tempat itu adalah tempat perkumpulan para hantu yang gentayangan. Terus? Dan tempat itu bekas sekolahan gitu guys. Lo bayangin deh, kalau kita ke sana pasti channel YouTube kita makin rame, bener gak sih? Iya juga sih ya. Iya serius, karena konten kita selalu hal-hal mistis di hutan-hutan. Sekarang kita harus cari suasana baru dan mungkin lebih seru karena latarnya kayak zaman kita sekolah dulu. Gi, sebenarnya gue ngelakuin ekspedisi kayak gini karena gue nggak percaya sama yang namanya hantu dan gue mau membuktikan kalau hantu itu nggak ada. Dan lu punya ide konyol buat cari-cari si para hantu itu buat jadi konten YouTube terbaru kita. Sayang, apa salahnya kalau kita coba ide dari si Regina? Ayolah, pasti seru. Ya udah deh, iya. Lagi pula aku nggak akan kasih izin kamu pergi sendiri walau sama mereka. Mantap, kita pergi besok pagi ya, oke? Hah? Serius? Lebih cepat lebih bagus dong. Curut, lu main berangkat-berangkat aja. Nanti kita sampai di Surabaya dapat penginapan di mana? Ya ampun, Dir. Tenang aja, gue yang urus. So sultan banget sih. Mereka pun menyelesaikan diskusi mengenai keberangkatan mereka ke Surabaya dan mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan. Setelah mereka mengakhiri diskusi hari itu, mereka pun pulang dan Farel mengantarkan pulang pacarnya ke rumah. Sayang, nanti kalau kita udah selesai ekspedisi ke Surabaya dan pulang ke Jakarta, aku mau nonton film di bioskop dong. Iya sayang, nanti kita nonton ya. Makasih ya, ucap Aurora berpegangan erat dan menempelkan dagunya di bahu pacarnya. Pagi hari, Farel sudah sibuk mengemas barang-barang untuk melakukan ekspedisi ke Surabaya. Farel melihat sesekali ke arah jam agar tidak terlambat menjemput Aurora. Ibu Farel pun mengetuk pintu lalu masuk sembari membawakan sekotak makanan dan beberapa makanan lainnya untuk teman-teman Farel. Nah, ini bawa bekal makanannya, jangan lupa. Ibu punya titipan makanan untuk teman-teman kamu juga. Jangan kamu makan semua tapi berbagi sama yang lainnya juga. Iya siap. Selesai Farel mengemas barang-barang dan membawa bekal makanan, ia pun berpamitan pada ibunya lalu pergi untuk menjemput Aurora. Jalanan tidak terlalu macet, Farel bisa lebih cepat sampai di rumah Aurora. Beberapa menit kemudian Aurora ternyata sudah menunggu Farel di luar pagar rumahnya. Hei sayang, ucap Aurora memanggilnya sambil melambaikan tangan. Farel pun berhenti dan turun dari motornya, memeluk pacarnya dengan penuh kasih sayang seperti pasangannya manis. Barang-barang kamu biar aku aja yang bawa ya. Ransel aku mau aku simpan di bagasi motor. Kita pamitan dulu sama orang tua kamu yuk, ucap Farel lalu dengan gemasnya ia mencubit pipi Aurora. Aduh, apa sih kamu genit banget ih.
Udah, jangan bikin aku makin pengen makan kamu. Ayo kita pamitan dulu. Mereka berdua pun meminta izin dan berpamitan. Setelah berpamitan, mereka pun berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh salah seorang teman mereka agar pergi bersama naik mobil. Sayang, boleh nggak kita berhenti dulu bentar di sini? Kamu mau beli apa sayang? Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Ada pedagang bunga pinggir jalan dan Aurora membeli setangkai bunga mawar putih. Ia pun kembali menghampiri Farel dengan sangat senang, lalu melanjutkan perjalanan. Kenapa kamu beli bunga? Gak seperti biasanya. Kamu kan gak terlalu suka bunga, apalagi bunga mawar. Aurora hanya tersenyum sambil mencium wangi dari bunga itu dan tidak menjawab pertanyaan dari pacarnya yang sedang mengendarai motor. Dasar pacar siapa sih ini? Malah sibuk sama bunganya. Ditanya nggak jawab, malah senyum-senyum. Ya udah ya, aku tertarik aja sama bunganya. Udah itu aja. Ya ampun sayang, kalau kamu mau bunga kamu tinggal bilang sama aku sih. Farel dan Aurora pun akhirnya sampai di tempat di mana teman-teman mereka sudah berkumpul. Hei kalian, pacaran mulu kalian berdua. Waktu nih waktu. Santai Bor, santai. Makanya cari pacar biar bisa kayak gini. Alah, kalau gue punya pacar nanti malah ribet dan gak bebas dong Ral. Udah, mobilnya udah datang tuh, nanti kemalaman lagi kita sampai di penginapannya. Regina kesal, lalu mereka berlima pun akhirnya berangkat menuju Surabaya. Saat menempuh perjalanan menuju Surabaya, banyak kejanggalan yang mulai muncul, tapi tidak membuat mereka takut ataupun mengurungkan niatnya untuk ekspedisi ke sekolah terbengkalai yang ada di Surabaya. Mau minum dong? Farel yang duduk di sebelah Aurora pun berjongkok untuk mengambil minum di ransel. Saat pacarnya itu berjongkok untuk mengambil air minum, tiba-tiba Aurora berteriak karena melihat sosok perempuan yang berdiri di tepi jalan yang dilewati mobil tim. Kenapa, ada apa sih? Kaget gue. Gue tadi lihat ada cewek. Mukanya serem banget berdiri di situ. Pas banget mobil kita lewat. Jadi jelas banget wajahnya. Udah jangan panik. Itu bukan hantu, kamu cuma salah lihat. Kita lagi ada di kawasan pedesaan, mana ada hantu. Yang kamu lihat itu paling bebeging sawah kali. Akhirnya Aurora pun tidak banyak berbicara lagi karena tidak ingin Farel marah. Mereka berlima mengisi waktu perjalanan agar tidak merasa bosan dengan membahas hal-hal yang lucu. Tak terasa, perjalanan mereka dari Jakarta menuju Surabaya akhirnya tercapai dan semua bersorak gembira karena sudah tiba di Surabaya. Tapi kegembiraan itu tidak lama menjadi sebuah petaka. Wah, guys, kita udah di Surabaya nih, teriak Bordi bersemangat dan tidak lupa ia mengambil video untuk memperlihatkan kalau mereka sudah sampai di Surabaya. Ide siapa dulu dong? Makanya kalian jangan dulu bilang pilihan gue ini terburuk. Kalian bisa lihat sendiri pemandangannya indah banget toh. Gak akan nyesel deh, gue jamin. Idih, ya udah awas aja kalau sampai nyasar. Ya paling kita pergi ke poskonya para dedemit sama kuntilanak. Lu gak boleh ngomong sembarangan kayak gitu Ya ampun Kirana, santai aja kali. Gak akan terjadi apa-apa kalau kita ngomong kayak gitu. Lagi pula kita masih jauh ke tempat yang katanya angker. Ya tapi kan Regina, kita gak nyasar kan? Coba cek lagi arahnya kemana. Kita harus lewat terowongannya di depan itu, tanya Farel sambil menunjuk arah terowongan gelap yang ada di depan mereka. Wajah Regina seperti orang kebingungan saat melihat layar HP-nya dan sesekali melihat ke arah terowongan. Gimana? Kita harus lewat terowongan ini. Di sini nggak ada terowongan tapi. Serius gak hafal jalannya dan tiap jalan tadi bener sesuai dengan yang ada di sini. Tapi yang jadi masalahnya nggak ada tuh terowongan, dan kalau pergi ke rumah nenek gue gak pernah lewat terowongan ini.
Aduh, jadi gimana ih? Ya mungkin aja terowongan ini baru bro. Lagi pula hari udah makin gelap nih. Kita harus cari penginapan. Ya juga, lanjut Rek. Regina pun menjalankan mobilnya dengan perlahan dan menyalakan lampu mobil karena terowongan terlihat gelap. Saat di dalam terowongan, mereka mencium aroma busuk yang menyengat. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui asal bau tersebut. Buset, lu kentut ya, Bor? Enak aja, jangan sembarangan, bukan gue. Tanya tuh orang yang di belakang. Iya juga ya, bau apa ini? Ya ampun Bordi, lu makan apa sih? Kentut lu kayak bau bangke tau gak? Gue udah bilang bukan gue. Terus asal bau busuk ini dari mana? Ya mana gue tahu. Dan akhirnya mereka keluar dari terowongan itu lalu menemukan jalan yang sama seperti saat mereka melewati tadi sebelum masuk terowongan. Hal ini membuat mereka syok sekaligus merinding. Apa mungkin mereka sengaja dibuat pusing oleh sesuatu yang berbau mistis? Hah? Jalan ini kan jalannya udah kita lewati. Kok kesini lagi ya? Ya udah deh, fokus aja dan terus cek lagi lokasinya. Perasaan gue gak enak nih. Gak akan terjadi apa-apa kok sayang. Hari makin gelap, mereka berlima sudah sangat lelah dan ingin cepat beristirahat. Tak lama kemudian Bordi melihat bangunan sederhana dan papannya bertuliskan penginapan. Namun nama dari penginapan tersebut sudah memudar sampai tidak bisa terbaca nama dari penginapan tersebut. Itu ada penginapan. Tapi namanya udah kehapus atau luntur gitu ya. Ya udahlah, coba aja ke sana Rek, daripada malam ini kita tidur di mobil. Tapi kok agak serem ya. Kiana bergidik takut. Aduh, penakut banget sih lo. Lo mau tidur di mobil berdesakan kayak gini Kiana? Gue sih gak mau. Regina pun memarkirkan mobilnya di depan penginapan tersebut. Dan setelah mobilnya berhenti, Regina keluar untuk melihat apa ada seseorang dari pemilik penginapan itu. Oke, lanjut berantemnya ya. Gue mau cek apa ada pemilik dari penginapan ini. Punya sahabat, kelakuannya kayak bocah nggak tahu tempat, berantem aja kerjaannya. Karena hari makin gelap dan seharusnya lampu-lampu dari penginapan itu menyala, tapi Regina baru melihat sebuah penginapan yang sangat gelap seperti ini. Gelap banget. Apa ada pemadaman listrik kah? Masa iya? Saat Regina tengah berjalan di halaman depan penginapan untuk mencari seseorang yang ada di sana, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk punggungnya. Sontak membuat Regina terkejut dan langsung melihat ke belakang. Ternyata itu adalah Aurora yang ingin ikut pergi bersamanya mencari pemilik penginapan. Ya ampun Ra, hampir buat gue sakit jantung tau gak? Lain kali ngomong kalau mau ikut jangan nguntit gini, kayak tuyul aja. Parah banget, sahabat sendiri dibilang tuyul. Iya, udah ketemu belum sih pemilik penginapan ini? Belum Ra, makanya ini gue juga masih keliling-keliling penginapan nih. Kalau kayak gitu yang ada lu jadi maling aja. Teriaklah permisi, apa ada orang gitu. Ya jangan teriak-teriak juga, nanti yang keluar bukan pemiliknya aja tapi warga di sini juga. Regina menepuk jidat melihat temannya yang kesabarannya setipis tisu. Permisi Bu, Pak. Saya dan teman-teman saya ingin menginap di sini, permisi. Siapa di sana? Regina, suaranya dari mana itu ya? Kok nggak ada orangnya? Ya sabar, mungkin aja orangnya masih ada di dalam penginapan. Maaf Pak, ganggu. Tapi saya dan teman-teman ingin menyewa penginapan ini selama 2 hari. Pemilik penginapan itu pun akhirnya keluar lalu menghampiri Regina dan Aurora. Wajah dari bapak yang menjawabnya tadi terlihat masih muda, namun juga seperti orang yang sedikit arogan. Maaf Pak, Om, Kak, dia lihat yang ganteng dikit aja langsung gagap gitu nih anak. Maaf Pak, apa di sini masih ada beberapa kamar yang kosong untuk kami menginap selama 2 hari?
karena kami tidak menemukan penginapan yang dekat dengan lokasi bangunan sekolah yang udah lama terbengkalai itu. Sekolah itu? Kalian mau apa pergi ke sana? Kami hanya ingin melihat saja lokasi sekolah itu, dan menurut cerita dari warga sini, sekolah itu menyimpan kisah mistis yang sangat kelam. Saya dan teman-teman ingin mencari tahu lebih dalam apa yang terjadi sebenarnya di sekolah itu sampai dibiarkan begitu saja. Kalian jangan pernah coba-coba mendatangi tempat itu. Kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Mungkin Bapak hanya jawab saja pertanyaan saya yang pertama. Masih ada kamar yang kosong untuk saya dan teman-teman. Bapak tidak perlu menakut-nakuti kami dengan kata-kata kami akan menyesal, karena selama kami melakukan ekspedisi ke beberapa tempat yang angker, kami belum pernah mengalami kejadian setelah kami melakukan penelusuran ke tempat seperti itu. Tegas Aurora. Kali ini ia benar-benar tidak suka dan marah dengan orang yang mencoba menghalanginya. Baiklah, kalian akan tahu akibatnya sendiri. Penginapan ini banyak kamar yang kosong, dan kalian bisa menempati kamar tersebut. Yaudah, gue panggil yang lain aja ya. Aurora berlari dan menuju parkiran. Mereka berlima menempati 2 kamar. Kamar 112 ditempati oleh Aurora, Regina, Kiana, sedangkan kamar 114 adalah kamar yang ditempati oleh Farel dan Bordy. Pemilik penginapan itu sudah memberitahu mereka kalau kamar 113 ada tamu yang menempatinya. Tanpa banyak berpikir pun mereka percaya dengan si pemilik penginapan itu. Malam harinya, setelah selesai Farel dan teman-temannya merapikan barang dan pakaian, mereka pun berkumpul di meja makan dan memakan makanan yang disediakan oleh beberapa pelayan. Pemilik penginapan itu pun ikut mendatangi meja makan dan mempersilahkan mereka untuk mencoba beberapa menu yang ada di penginapan tersebut. Selamat malam semuanya. Saya harap kalian semua senang dan nyaman menginap di penginapan kami dengan pelayanan yang kami sediakan senyaman mungkin untuk para tamu. Terima kasih Om, tapi saya lupa menanyakan siapa namanya Om. Hai dia, mulai lagi nih anak. Oh iya, saya minta maaf. Dari awal tidak memperkenalkan diri dulu. Nama saya Darwin Adikusumo. Saya generasi kelima untuk mengelola penginapan ini. Om Darwin, kalau boleh tahu umur berapa Om? Dasar gendut lu. Udah jangan nanya-nanya pertanyaan yang aneh kayak gitu. Mual gue dengernya. Tidak apa-apa. Teman kamu ini sepertinya sangat penasaran dengan saya. Saya berumur 25 tahun dan sepertinya terlalu tua untuk dipanggil Pak. Cuma beda 3 tahun dong. Gak nyangka banget. Ya udah kalau gitu aku panggil kamu Kak Darwin ya. Lu yang senang, kita yang malu. Makan malam pun selesai. Lalu mereka berlima pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun Bordy memaksa Farel untuk membuat sebuah vlog saat malam hari di penginapan tersebut. Bro, gimana kalau malam ini sebelum kita berangkat ekspedisi kita bikin vlog di penginapan ini? Ya kali aja kita ketemu sama... Belum selesai Bordy meneruskan bicaranya, lampu di dalam kamar mereka mati dan menyala. Wow, lu lihat kan? Gue belum bilang hantu, mereka udah peka. Yalah, lebih baik kita isi tenaga aja buat besok. Lagian apa lu gak capek di perjalanan yang jauh dari Jakarta ke Surabaya? Elah, gak asik lu. Ya udah, ya. Keesokan paginya mereka pun berkumpul di meja makan untuk sarapan dan tidak lupa mereka sudah membawa peralatan untuk melakukan ekspedisi ke bangunan sekolah terbengkalai. Dari sini ke sekolah terbengkalai itu sekitar 30 menit. Jadi kita nggak boleh lama makan sarapannya. Iya siap bos, jawab Aurora dengan tersenyum, dan Farel pun membelai rambut kekasihnya itu. Setelah mereka menghabiskan sarapan, mereka pun memutuskan untuk segera berangkat. Dan sesampainya mereka di sana, tidak ada satupun yang tidak terkejut dan merasakan hawa yang panas saat menginjakkan kaki di halaman sekolah itu. Ini untuk pertama kalinya gue ngerasa kepanasan ada di sini, padahal ini baru jam 6 pagi. Itu karena lu penakut aja, Ki. Ya apaan sih? Saat mereka maju beberapa langkah, tiba-tiba ada suara yang menghentikan mereka.
Tunggu, mau apa kalian datang ke sini? Mereka semua terkejut dan langsung berbalik, dan ternyata seorang nenek tua yang berteriak pada mereka. Nenek itu ternyata yang menjaga dan merawat sekolah itu saat sekolah masih beroperasi. Nek, maaf kami lancang ke sini, tapi kami datang ke sini tidak ada maksud jahat. Kami hanya ingin menelusuri bangunan ini. Kalian semua dari mana? Kami semua dari Jakarta, Nek. Baiklah, kalian sudah mengetahui pantangan apa saja yang tidak boleh dilanggar di tempat ini. Mereka saling melirik dan menjawab dengan nada perlahan. Kami tahu. Mereka pun meminta izin untuk menelusuri tempat yang konon menyimpan cerita-cerita di luar nalar. Nenek tua itu memberitahu mereka jika mereka bukan satu-satunya orang yang menelusuri tempat ini, dan bahkan banyak di antara mereka yang mengalami kejadian sangat mengerikan setelah pulang dari sekolah terbengkalai ini. Banyak dari mereka mengaku diganggu makhluk tak kasat mata itu saat pulang dari sini. Adapun mereka yang pada saat menginjakan kaki di ruang kelas melihat sosok perempuan dengan pakaian sekolah, wajahnya berlumuran darah dan kakinya yang terbalik. Ucapan sang nenek tua itu mampu membuat merinding yang mendengarkannya, namun Farel masih tidak mau percaya akan hal itu. Jadi bagaimana, nak? Apa kalian masih ingin melanjutkan untuk menelusuri tempat ini? Ya, kami tidak akan mundur dan pulang ke Jakarta sebelum menyelesaikan ekspedisi di sekolah ini. Lalu beneran? Ya iyalah. Ya udah, yuk kita mulai ekspedisinya. Nenek tua itu tersenyum sinis. Anak-anak muda itu tidak akan pernah menyangka apa yang akan terjadi setelahnya. Terima kasih banyak, Nek. Kami akan selalu berhati-hati dan ingat pesan nenek. Baiklah, selama kalian tidak mengganggu, kalian akan pulang dengan selamat dari sini. Mereka berlima pun mulai memasuki lorong sekolah itu. Sambil menyusuri lorong, Bordi mengeluarkan kameranya dan mulai merekam. Sementara teman-teman yang lainnya menyimpan senter berjaga saat masuk ruangan yang gelap. Nenek tadi tuh kenapa sih? Kok kayak ragu kalau kita bisa pulang dengan selamat dari tempat ini? Ya mungkin dia nggak tahu aja kalau kita pemberani. Tak lama saat Bordi berbicara seperti itu, jendela dari salah satu kelas menutup dengan sendirinya. Wih, kaget gue. Makanya tuh mulut diselotip aja daripada sembarangan terus ngomongnya. Heran gue. Farel dan yang lainnya tertawa. Kursi yang ada di dalam kelas berpindah sendiri tanpa ada yang memindahkannya. Sontak membuat mereka yang sedang tertawa menjadi diam terkaku. Kayaknya kita harus masuk ke salah satu kelas deh. Siap-siap dan jangan lupa nyalain senternya. Rel, gimana kalau kita berpencar aja? Kita bagi dua tim. Gue dan Aurora pergi ke lantai 2 dan kalian bertiga di kelas ini. Jangan ngaco lu, mau berantem lu sama gue? Yang bener lu dan Regina atau Kirana pergi ke lantai 2. Gue sama pacar gue di kelas ini. Gue cuma bercanda, bro. Tertawa kuntilanak mengisi seluruh ruangan. Kaki Aurora ditarik saat suara tawa kuntilanak itu berhenti. Mereka berteriak memanggil Aurora, mencoba mengejar Aurora dan mengulurkan tangan. Namun sayangnya Aurora masuk ke dalam ruang kelas 3A yang dimana pintu itu terkunci sendiri. Semua panik tidak karuan. Farel dan Bordi berusaha mendobrak pintu kelas, sedangkan Regina dan Kiana mencoba membuka jendela yang tidak terkunci. Ya ampun, jendelanya tertutup rapat semua. Gimana ini, Ki? Kita jangan nyerah, ayo cari lagi jendela yang bisa dibuka. Farel menendang dengan sangat kuat, tapi pintu itu tidak mau terbuka. Mereka mendengar jeritan dari Aurora lagi, dan karena itu Farel pun merasa frustasi, takut akan kehilangan pacarnya. Ia pun mencoba menendang pintu itu secara bersamaan dengan Bordi. Akhirnya pintu berhasil terbuka dan mereka pun bergegas masuk untuk menyelamatkan Aurora.